hidup kita, yang mencukupi seluruh kebutuhan kita, yang memberikan kepada kita karunia nikmat yang tidak pernah terbatas, dan semua itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar kita ini mendapatkan jalan hidup yang sebaik-baiknya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajal kita yang berakhir di dunia. Kita menyampaikan salawat, salam, hormat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang suci, manusia yang agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, membawa kita, menunjuki kita, memberikan kepada kita karunia, nikmat, mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang baik, mengajarkan kepada kita bagaimana membawa diri sebaik-baiknya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala mengutus kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan seluruh manusia di dunia ini damai, selamat, sampai kepada tujuan perjalanannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu kalau saya hadir di Sungai Walanai, biasanya saya menulis-nulis di atas papan tulis. Ya, saya punya cakar ayam di papan tulis biasanya. Dan itu kebiasaan saya kalau ngaji bersama, saya suka menulis-nulis. Karena waktu kecil saya kurang menulis. Jadi waktu besar sekarang ini rajin menulis. Nah, hari ini tadi malam tuh saya bikin oret-oretan juga, tapi insya Allah tidak jelek. Tidak seperti kalau saya tulis di papan tulis. Jadi seperti cakar ayam. Saya membuat oret-oretan insya Allah sebagai bahan diskusi kita. Kita ngaji bersama pagi ini terkait dengan tema, terkait dengan materi yang kita mau bicarakan. Ini apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa share. Bu Pak Eko, sebentar dulu. Saya mau share langsung dari laptop saya, tapi rupanya kok nggak bisa ya. Bagaimana kalau saya WA ke Pak Eko dan Pak Eko yang... Bisa. Oh bisa. Coba lagi bisa. Ustaz. Coba lagi Ustaz. Ini lagi disiapkan. Coba Ki lagi. Oh iya, ini bisa, sudah bisa. Iya, silahkan Ustaz. Nah, sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan Ustaz. Kelihatan? Iya. Nah, kelihatan ya? Saya sengaja menulis bikin oret-oretan supaya lebih interaktif seperti kalau saya ada di depannya ibu-ibu. Judul kita ini dikasih sama Bu Andi. Bu Andi kasih kita judul mengasah kelembutan jiwa di dalam ibadah. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan materi yang baik ini yang diberikan sama Bu Andi untuk kita bisa mengurainya bersama-sama, kita bisa mengkajinya bersama-sama yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Dan kita semua insya Allah. Ibu sekalian yang saya muliakan, kita sebagai manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang melebihi segalanya.
Tetapi dalam seluruh kemampuan itu, kadang-kadang kita ini tidak mampu menggunakannya dengan baik. Kadang-kadang kita tidak pandai memanfaatkan seluruh potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu suatu kali pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini kepada para sahabatnya. Dia bilang begini kepada para sahabatnya, "Hai manusia, malulah kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah." Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah." Kemudian kata Nabi, "Tidak, kalian belum malu kepada Allah. Kalian belum memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana semestinya malu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi mengatakan, "Malulah kalian kepada Allah pada 3 hal yang ada pada diri kalian. Yang pertama," kata Nabi, "malulah kalian kepada Allah dengan seluruh lintasan pikiran yang buruk di dalam kepalamu." Nah, ibu sekalian, kalau kita berlindung kepada Allah, kalau ada pikiran-pikiran buruk di kepala kita, itu mestinya kita segera malu kepada Allah. Karena Allah lihat, Allah tahu apa di kepala kita, apa yang sedang bergerak di dalam pikiran kita itu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah lihat, Allah saksikan. Kita ini biasakan tidak mau orang tahu pikiran kita. Ada orang misalnya duduk di depan orang lain, lalu kemudian dia berpikiran jelek kepada orang itu. Dan dia malu kalau pikiran jeleknya diketahui oleh orang itu. Dia sembunyi. Kalau ini Allah tidak mungkin tidak ketahui apa yang bergerak di dalam pikiran kita. Nah, ini sejalan dengan bahwa kalau orang sadar Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, maka semestinya dia tahu bahwa Allah sedang melihat dia dalam seluruh pikiran yang bergerak di dalam kepalanya, yang bergerak di dalam hatinya, yang bergerak di dalam jiwanya. Nah, ini problem yang terkait dengan suasana jiwa kita yang keras, yang tidak lembut, yang tidak merasakan kelezatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi kepada para sahabatnya dan termasuk kepada kita, Nabi mengatakan, yang kedua, malulah kalian kepada perut kalian dengan seluruh isinya. Kita tahu bahwa perut kita itu simpul seluruh problem kita. Kalau dari segi fisik, segi materi, perut kita ini tempat menampung makanan. Tapi dalam makna yang pertama dari hadis ini, ketika Nabi mengatakan malulah kalian kepada perut kalian dan seluruh isinya, makna pertama itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalamnya. Sesuatu yang masuk ke dalam perut kita ini harusnya terpilah dengan baik, terpilih dengan benar. Kita ketahui bahwa dia suci, dia bersih, dia tidak ternoda oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama yang masih bersifat materi. Tapi makna yang kedua sudah tidak bersifat materi lagi, sudah bersifat ruhania. Makna malulah kalian kepada perut kalian dan seluruh isinya, itu bermakna apa? Bermakna syahwat,
kecenderungan buruk kita itu biasanya bersumber dari syahwat kita. Yang biasa digambarkan dalam bahasa itu perut. Karena disitulah seluruh kulminasi seluruh persoalan kita di dunia ini. Nah, kata Nabi, malulah kalian kepada perut kalian dengan seluruh isi yang engkau masukkan ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, ayuhan nas, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuburan kalian yang sebentar lagi kalian akan masuk ke dalamnya, sementara kalian tidak cukup membawa modal untuk tinggal di dalam kuburan kalian. Itu riwayat hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah pengantar ini, pengantar dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kira-kira mengcapture apa-apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Bisa membantu kita untuk memahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, mengasah kelembutan jiwa kita dalam seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, Ibu sekalian, manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini manusia 3 unsur. Ini sudah biasa saya sampaikan di kelas di Walanai, tapi gambarnya ini lebih cantik, jadi lebih mudah dilihat. Ada 3 unsur pada diri kita ini. Yang pertama jasad, yang kedua nafs atau jiwa, yang ketiga adalah ruh. Itulah 3 unsur yang ada pada diri kita sebagai manusia. Yang pertama adalah nafs, yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah nafs, yang ketiga adalah ruh. Kita suka membaca ayat di surah Al-Fajr. Kalau ada orang meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Allah berbicara tentang nafs. Nah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, kita tidak terlalu berbicara terkait dengan jasad, terkait dengan ruh. Yang kita mau bicarakan adalah fokus kita kepada nafs, kepada jasad, kepada jiwa kita. Khusus untuk jasad, biar itu nanti kalau ada dokter di kelas kita ini, biarlah urusannya dokter. Kalau itu ruh, nanti biar urusannya Ustadz Samsunar dengan Ustadz Ridwan. Nah, kalau ini nafs, kita punya kesempatan hari ini untuk membicarakan bersama. Apa itu nafs? Apa itu jiwa? Apakah dia sesuatu yang berbentuk atau tidak? Apakah jiwa kita itu, apakah nafs kita itu berbentuk atau tidak? Para ulama menyebutkan bahwa nafs itu, jiwa itu adalah sesuatu yang berbentuk tetapi dia bersifat esensi. Nafs itu esensi yang ada pada diri kita yang sebetulnya dia bergerak, dia hadir, dan dia memberi kesadaran kepada manusia. Itulah yang ada pada diri kita, perasaan-perasaan senang, bahagia, cemburu, apalagi
baper. Ini kita menggunakan istilahnya anak muda dari London, dari Inggris. Baper, apalagi itu? Caper, baper, caper. Ya, itu semua adalah sesuatu yang bergerak di dalam jiwa kita. Mau dipuji, mau disanjung, ada rasa sombong, ada dengki, ada iri, tapi sebetulnya semua itu bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan apa? Mengkondisikan jiwa kita untuk berada dalam keadaan mutmain, tenang. Nah, bagaimana supaya jiwa kita ini tenang? Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Sekolah Pak Eko yang saya muliakan, sebetulnya kenapa kita susah konsentrasi? Sekarang ini kita lagi ngaji, tapi bisa jadi saya, ibu-ibu tidak konsentrasi. Bisa jadi. Di mana masalahnya sampai kita tidak konsentrasi? Jiwa kita lagi nelongso. Jiwa kita lagi rekreasi ke tempat lain. Jiwa kita lagi pergi jalan-jalan ke tempat lain. Sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Apatah lagi di dalam ibadah. Kalau kita beribadah, kita sholat, kita zikir, kita munajat, kita berdoa, sering betul kita menemukan diri kita tidak bisa konsentrasi karena jiwa kita sedang liar. Tidak bisa kita kendalikan. Jiwa kita sedang bergerak dengan dunianya sendiri, lalu jasad kita, pikiran kita, mulut kita, gerak tubuh kita berada di urusan yang lain. Ini problem kalau itu terjadi. Nah, kalau begitu pertanyaannya di mana kita bisa mengurusin jiwa kita supaya dia tertib. Sama dengan sekarang nih kita ngaji. Ibu Andi menertibkan kita, ibu-ibu semua, di mute semua ibu punya. Sehingga ibu tidak bisa kedengaran suaranya orang yang lain. Tapi betapapun sudah di mute, ibu punya, itu masih memungkinkan ibu bicara ke tempat lain. Tapi tidak kedengaran oleh kita di tempat ini. Saya tidak mendengar ibu bicara apa, apalagi yang mematikan kameranya, saya tidak lihat. Sedang bikin apa yang sedang mematikan kameranya? Apakah lagi nengok sana, nengok sini, dan seterusnya? Apakah lagi ketawa-ketawa dengan yang lain? Apakah lagi dan seterusnya? Dan itu pasti bahwa tidak akan bisa konsentrasi. Itu pasti tidak akan bisa nyambung dengan apa yang sedang dihadapi. Nah, itu jiwa kita sebetulnya. Jiwa kita adalah sesuatu yang bisa jadi berada pada dunia lain, pada keadaan lain, sementara fisik kita berada pada situasi yang lain. Kalau ini terjadi dalam ibadah kita, maka inilah yang kita di Bugis mengatakan PC utu, PC lindo degaga. Cedera, dahinya hitam, lututnya hitam, tapi tidak pernah nyambung kepada Allah hanya karena banyak sujud secara fisik, hanya karena banyak beribadah ruku dan sujud secara fisik, tetapi karena jiwanya tidak menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya fisiknya yang bergerak, hanya fisiknya yang sujud, ruku, dan seterusnya, tetapi sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi mengatakan, banyak pembaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tapi dia dikutuk oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dia sedang membaca Al-Quran, tapi tidak sedang memperhatikan Al-Quran. Dia mengkaji Al-Quran, tapi tidak sedang memperhatikan Al-Quran.
Nah, ibu-ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke slide berikutnya. Mana nih slide berikutnya nih? Hah? Nah, oke. Ini ibu-ibu, ini anak saya yang bikinin saya jadi bagus. Kalau saya enggak bakal bagus. Ya, langsung dipencet aja. Iya, ini. Oh, tapi dari sini bisa juga. Oke. Nah, nafs itu sama dengan jiwa kita. Apa isinya jiwa kita? Apa yang ada di dalam jiwa kita? Yang ada di dalam jiwa kita itu adalah harap dan cemas, roja dan khauf. Harap dan cemas, itu isinya hati kita. Isinya jiwa kita itu selalu berharap. Tapi di saat yang sama juga ada kecemasan. Ada harapan, ada banyak keinginan, tapi diimbuhi dengan banyaknya harapan-harapan, banyaknya kecemasan-kecemasan. Nah, kalau dua ini tidak mampu kita kendalikan, harapan dan cemas tidak mampu kita kendalikan, itulah yang membuat jiwa kita tidak tenang. Yang membuat jiwa kita ini merasakan sesuatu yang tidak lezat, tidak hadir di satu tempat, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan, harapan-harapan, bayangan-bayangan, kecemasan-kecemasan yang ada di dalam jiwa kita. Kalau ini tidak mampu kita tertibkan, maka percayalah kita akan susah merasakan suasana jiwa yang khusyuk, suasana jiwa yang tentram. Nah, karena itu ibu sekalian, saran saya kepada diri saya dan kepada kita semua, udah deh, mari kita belajar mengidentifikasi, belajar mengenali apa saja sih yang kita inginkan dan apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang menjadi harapan-harapan kita di dunia ini. Kira-kira ada 100 enggak harapannya kita, Bu? Lebih 100. Banyak sekali harapan kita. Boleh. Tapi mari kita fokus. Harapan kita itu penting untuk kita, baik untuk kita atau tidak. Dan itu. Boleh ribuan harapan kita. Boleh ada banyak keinginan kita. Tapi mari kita seleksi. Mana seluruh harapan dan keinginan kita itu yang bermanfaat, yang berguna, yang membantu, yang memberi ketenangan, yang akan mengangkat harkat dan martabat kita, yang akan memuliakan kita, yang membentuk kepribadian kita, yang akan menjadikan kita sebagai orang yang berprestasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita juga kenali mana harapan-harapan yang tidak baik, yang akan membuat kita terperosok, jatuh harga dirinya, tidak membuat hati kita tenang, tidak membuat pikiran kita tenang, tidak membuat jiwa kita tenang. Maka semua harapan-harapan yang tidak baik itu kita tinggalkan. Kita urungkan, kita sembunyikan. Sedapat mungkin setiap kali mau muncul di dalam jiwa kita, kita tekan, kita tutup. Kita betul-betul mengawasi sedemikian rupa. Dalam buku 40 hadis Imam Khomeini, ketika berbicara tentang jihadun nafs, jihad berjuang melawan berjuang melawan jiwa kita, salah satu yang dia tekankan adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mengurusi, bagaimana kita memperhatikan gerak-gerik jiwa kita. Apakah dia bergerak condong kepada kebaikan
atau condong kepada keburukan. Dan itulah yang disebut dengan ibadah. Karena ibadah itu makna sehari-harinya, ibadah itu artinya perbuatan. Apakah ibadah kita dalam maknanya perbuatan itu condong mendorong kita kepada kebaikan atau kepada keburukan? Nah, dalam jihadun nafs, ketika kita berjihad untuk melawan suasana itu dalam jiwa kita, maka tugas kita sebelumnya adalah mengenali lawan-lawan dari hati kita yang mestinya condong kepada kebaikan. Dan itu dikenal dalam tauhid bernama ma'rifatul adu, mengenal musuh. Mengenal musuh itu, musuh yang paling pertama yang harus kita identifikasi adalah musuh yang ada pada diri kita. Musuh yang paling pertama harus kita kenali adalah musuh yang ada pada diri kita. Di mana musuh yang ada pada diri kita itu bersemayam di dalam jiwa kita. Rasa malas. Pokoknya macam-macam deh. Semua yang tidak baik, ibu-ibu sudah tahu semua. Apa saja kecenderungan-kecenderungan buruk yang muncul dalam pikiran kita, itu harus kita hentikan. Tidak boleh kita berikan tempat, tidak boleh kita berikan kesempatan, tidak boleh kita berikan satu detik pun waktu muncul di dalam jiwa kita. Nah, kalau kita berhasil menggerakkan jiwa kita ini, dalam seluruh perbuatan kita ke arah kebaikan, maka kita sudah mulai berada di jalur yang benar. Kita sudah berada di apa yang kita minta dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya jalan yang lurus. Maka orang yang sudah berada di jalan yang lurus itulah orang yang disebut bertakwa. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang berada di jalan yang lurus, gampang aja. Jadi kita ini bertakwa, mau mengaku sebagai orang bertakwa, maka pastikan diri kita selalu berada di jalan kebaikan. Hati kita ini mulai tertib. Jiwa kita itu sudah tertib, sudah akrab dengan kebaikan. Dan sudah memusuhi seluruh keburukan. Pikiran-pikiran buruk, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak jelas, pikiran yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Tinggalkan semuanya dan biasakan jiwa kita akrab dengan pikiran yang baik. Bagaimana berpikir positif, bagaimana selalu berpikir baik, bagaimana selalu berpikir mau membantu orang lain, bagaimana selalu berpikir berzikir, bagaimana selalu berpikir berdoa, bagaimana selalu berpikir agar seluruh perjalanan hidup kita ini terjaga setiap saat. Nah, itu berarti kita sudah bertakwa. Itu artinya kita ini sudah berada di jalan takwa. Kita sudah berada di jalan yang benar. Kalau kita sudah berada di jalan yang benar, ini sudah insya Allah aman. Perlahan-lahan, iblis sudah mulai menjauh dari kita. Inilah orang yang masuk dalam kategori malu yang pertama, kata Nabi. Tadi, di awal saya menyebutkan kata Nabi, Ayyuhan nas, malulah kalian kepada Allah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya malu kepada Allah? Kami sudah malu. Kata Nabi, kalian belum malu, kalian belum punya rasa malu kepada Allah. Lalu bagaimana caranya malu ya Allah, ya Rasulullah? Kata Nabi, malulah kalian kepada Allah dalam apa yang terlintas, pikiran buruk yang terlintas dalam kepala kalian, di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian. Nah, kalau kita sudah berhasil meninggalkan, membuat hilang kesempatannya seluruh pikiran buruk itu yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, maka kita sudah termasuk orang yang berada di jalan yang lurus. Kita sudah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kedengaran ya Bu ya? Ini karena
Lawan bicara saya hanya laptop saya saja. Kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang mau diinterupsi, silakan langsung ditanyakan. Atau boleh juga nanti seperti aturan Ibu Wakil Kepala Sekolah kita tadi. Nah, apa cirinya bahwa kita sudah berada di jalan yang lurus? Apa cirinya bahwa kita sudah ihdinas siratal mustaqim? Apa cirinya bahwa kita ini sudah betul-betul berada wa anna hadza siratim mustaqima. Ya Allah, bimbinglah saya agar saya ini berada di jalan siratal mustaqim. Fattabi' wa la tattabi'us subula. Konsistenlah kamu berada di dalamnya dan jangan bergeser dari situ lagi. Nah, kita ini kadang-kadang masih susah istiqomah. Dan karena kita susah istiqomah, maka sering sekali kita tidak konsisten di dalam perjalanan hidup kita. Dan karena itu itu berarti bahwa kita belum berhasil menjaga diri kita. Orang yang bertakwa pasti terjaga. Orang yang bertakwa pasti terpelihara hidupnya. Dia sama dengan sekarang ini musim corona, ya. Sama dengan sekarang musim corona, Bu. Kemana-mana kita mulai curiga sedikit. Jangan-jangan ini orang ini, ada orang batuk saja sedikit, kita mulai curiga, jangan-jangan dia sudah kena corona. Nah, itu. Baru orang batuk. Ini memang corona ini lebih kencang peringatannya terasa ya. Akhirnya sedikit-sedikit kita pakai masker. Ibu Patona itu sudah, Farhana itu langsung pakai masker. Ibu, semuanya kita kemana-mana sudah ada orang lain kita masker. Polisi menyuruh kita walaupun kita sendiri di mobil harus pakai masker. Padahal kita juga sendiri di mobil, tidak ada siapa-siapa, itu disuruh pakai masker. Saking takutnya kita kepada wabah bernama virus itu. Padahal ada virus yang lebih berbahaya, yang akan merusak kemanusiaan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Virus seluruh pikiran-pikiran buruk kita, itu virus itu jauh lebih berbahaya dari seluruh jenis virus yang ada yang bisa mengancam hidup manusia. Nah, bagaimana kita sedemikian waspada terhadap virus corona, tapi kita tidak waspada terhadap virus yang akan menjangkiti jiwa kita. Ini hal yang harus kita koreksi juga. Tapi saya kira ini latihan. Latihan kita ini. Kita sekarang latihan menghadapi virus corona. Mudah-mudahan itu berpengaruh pada cara kita juga melatih diri kita hati-hati menghadapi virus yang akan merusak hati kita, jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak bergeser. Jadi takwa itu apa? Terjaga. Takwa itu apa? Terpelihara. Dari apa? Dari seluruh virus. Bukan hanya virus corona, SARS, flu burung, macam-macam. Tapi virus yang akan merusak jiwa kita. Virus yang akan menghancurkan hati kita. Virus yang akan menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Virus yang akan menciptakan penyakit sombong, dengki, iri, riya, bangga diri, pelit, macam-macam. Virus yang akan membuat hubungan kita dengan Allah putus. Virus yang akan membuat sholat kita tidak pernah khusyuk. Virus yang akan membuat zikir kita tidak nikmat. Virus yang akan membuat doa kita tidak terasa apa-apa. Virus yang akan membuat bacaan Al-Quran kita seperti membaca surat kabar, tidak mendapatkan makna apa-apa. Itu virus yang lebih berbahaya dari sekedar virus corona. Nah, orang yang bertakwa, orang yang betul-betul berhasil memelihara jiwanya berada di jalan yang lurus, terjaga, terpelihara, maka ketakutan itu muncul. Kata Allah kepada kita semua di dalam Al-Quran, Innani anallah, aku ini Tuhan. Jadi seakan-akan Allah memperkenalkan kepada kita.
Innani anallah, saya ini Allah. Tidak ada yang lain selain saya, kata Allah, yang mematikan kamu, yang menghidupkan kamu, yang memberi rezeki kepadamu, yang memberi kamu sehat, yang memberi kamu kesempatan tidur, yang memberi kamu istirahat, yang membuat, dan seterusnya. Yang kalau Allah cabut itu, yang kalau Allah cabut semua itu, maka sama sekali tidak ada lagi kenikmatan hidup yang kita bisa dapatkan di dunia ini dan juga di akhirat. Kalau itu sampai terjadi dan kita tidak takut kepadanya, maka berbahaya betul kita kalau itu terjadi. Dan itulah, maaf ibu-ibu, saya secara pribadi sering betul tidak khusyuk dalam sholat. Sering betul tidak khusyuk dalam berdoa, dalam berzikir. Kenapa? Karena ada banyak virus nih di hati. Virus macam-macam. Nah, orang yang terjaga, terpelihara, dia pasti takut, dia pasti hati-hati. Rasa takut dan hati-hati inilah yang membuat dia berlari kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita berlari kepadanya. Fafirru ilallah. Hai manusia, fafirru ilallah. Berlarilah kepadaku. Datanglah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedengaran jelas ya, Bu? Halo? Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, Ustaz, Masih? kedengaran. Oke. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah. Kalau kamu merasa takut terhadap ancaman yang akan merusak jiwamu, merusak konsentrasimu, merusak keadaan dirimu, maka kata Allah, datanglah kepadaku. Apa sarana yang disiapkan oleh Allah untuk datang kepada Allah? Ibadah. Sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita datang kembali kepada Allah itu adalah ibadah. Ibadah. Ibadah ini adalah seluruh perbuatan kita yang positif, yang baik, yang mulia, yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, apa tandanya bahwa kita ini sudah beribadah kepada Allah? Banyak hadis yang menyebutkan ada banyak orang sholat tapi tidak lebih dari ruku dan sujud. Ada banyak orang yang berpuasa tapi tidak lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada banyak orang yang pergi haji dan umroh tapi tidak lebih dari sekedar rekreasi. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan tidak ada tanda. Efek dari ibadah, apa tandanya bahwa kita ini sudah beribadah? Tandanya yang paling pertama, Bu. Tanda yang paling pertama, saya menyebut 4 saja pada kesempatan ini. Hanya ada 4 yang saya sebutkan. Bisa jadi banyak yang bisa kita sebutkan. Tapi pada kesempatan ini saya menyebut 4. Apa tandanya bahwa kita beribadah? Tanda yang pertama, orang yang beribadah itu adalah semakin arif, semakin bijaksana, semakin legowo, semakin ada cermin kebijaksanaan dalam dirinya. Kalau kemarin-kemarin dia suka sentimental, suka baperan, suka caper, nah sekarang sudah tidak lagi. Dengan puasa 1 bulan kemarin yang 10 hari yang lalu, ya, atau 13 hari yang lalu kita sudah lewati bulan Ramadan, kita sudah berada di bulan Syawal. Mari kita lihat buktinya bahwa tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi bahwa ada orang berpuasa tidak lebih sekedar lapar dan dahaga semata, tidak dapat apa-apa. Mari kita buktikan bahwa di bulan puasa kita sudah tidak makan, tidak minum,
kita imsak, kita baca Quran, kita munajat doa, kita banyak sholat, kita melakukan banyak hal, membantu banyak orang. Nah, tunjukkan apa hasilnya. Hasilnya yang harus terasa dalam jiwa kita, hati kita ini, jiwa kita ini semakin arif, semakin bijaksana, semakin terasa baik, tidak mudah emosi, tidak koro-koroang. Kira-kira gitu. Iya, banyak kan orang jadi koro-koroang, sedikit-sedikit saja marah misalnya. Sedikit-sedikit tidak pada tempatnya dia harus marah, dia sudah marah. Tidak pada tempatnya dia tersinggung. Tidak, banyak orang seperti itu. Baru dengar sedikit itu pengajiannya Ibu Andi Tendri itu katanya sesat. Dia tidak pernah cek and recheck, tidak bijaksana sedikit pun. Tiba-tiba dia sudah kirim berita kemana-mana, hati-hati ya. Hati-hati, jangan dekat-dekat Sungai Walanai. Itu pengajian orang sesat, Syiah, dan seterusnya. Wah, ini tidak bijaksana, padahal katanya dia dari pengajian mana gitu. Dia dari guru mana? Gurunya sudah tidak bijak, mengajarkan murid-muridnya tidak bijaksana. Al-Quran mengatakan bahwa kalau kamu semakin bertakwa kepada Allah, ada berita yang datang kepadamu, jangan cepat baper, jangan cepat sensitif banget. Sedikit-sedikit berita langsung misalnya ditanggapi. Padahal kata Allah, kalau ada berita yang datang kepadamu, fatabayyanu. Fatabayyanu itu adalah sikap bijaksana, sikap arif. Cari tahu dulu dong, jangan sampai ini ceritanya salah. Cari tahu dulu dong, tanya langsung kepada orangnya. Itu bijaksana antara lain. Ini belum tentu orang singgung kita sudah tersinggung. Banyak orang begitu. Itu namanya apa? Baper. Ada orang lain bicara lain, kita yang tersinggung. Ada urusan apa kita tersinggung padahal kita tidak ada urusan sama masalah itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan belum membentuk satu kepribadian, yaitu bijaksana. Kepribadian bijaksana itu harus ada pada diri orang yang beribadah. Pada diri orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada kepribadian yang paling nampak dalam hidupnya, yaitu arif dan bijaksana. Ini yang paling mudah kita lihat. Kalau ada orang yang masih koro-koroang, suka marah, belum apa-apa emosi, Mi. Belum apa-apa tersinggung, Mi. Belum apa-apa sudah, waduh, udah kalau begitu saya sudah tidak mau lagi ke rumahnya. Saya sudah tidak mau lagi WA dengan dia. Saya tidak mau lagi telepon dan seterusnya. Wah, ini bahaya. Putuslah silaturahmi, putuslah hubungan kemanusiaan di antara kita. Dan ini datang dari apa? Dari sikap bijaksana yang tidak hadir sebagai hasil dari ibadah kita. Jadi, tanda orang yang beribadah, temukan pada dirinya bahwa dia semakin bijaksana. Ada pergerakan jiwa kita, kesadaran jiwa kita, bahwa kita semakin bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya orang beribadah tercerahkan. Semakin cerdas. Semakin pintar dia. Semakin mampu menganalisa, menempatkan, menganalisa, memahami setiap persoalan yang ada di sekitarnya. Dia mampu mengklaster. Jadi orang yang tercerahkan itu dia mengklaster masalah. Dia mengelompokkan masalah. Oh, kalau masalah ini kantongnya di sini. Sama dengan Ibu Andi Tendri pasti paling pintar itu. Dia paling tahu uang Rp1.000 tempatnya di kantong ini. Uang Rp5.000 kantong ini. Uang Rp10.000 di kantong ini. Uang Rp100.000 di kantong ini. Itu caranya dia tahu. Begitu juga orang yang tercerahkan dalam banyak urusan. Kita tahu mengklaster masalah. Sehingga respon kita kepada masalah juga tepat. Nah, kita ini sering merespon masalah berlebihan, tidak bijaksana, karena kita tidak pintar mengelompokkan masalah.
Oh, ini masalah tempatnya di sini. Respon saya cukup 5% sajalah. Kan itu. Oh, ini problem ini di sini. Saya tidak terlalu terlibat di dalamnya. Kalau saya mau respon saya 10% sajalah. Supaya tidak terlalu terkuras pikiran kita, hati kita, jiwa kita ke situ. Ada yang lebih penting. Nah, orang yang tercerahkan, dia tahu mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang tidak terlalu penting, mana yang... Nah, itu orang yang tercerahkan. Dia tahu klaster, dia tempatkan masalah dengan baik. Tidak semuanya masalah dikumpulin di satu tempat, akhirnya teradu masalah itu tidak tahu lagi mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang penting-penting amat, mana yang tidak penting. Banyak orang mau mati dengan urusan yang tidak penting. Bukan urusannya dia mau mati. Bukan problemnya dia mau mati. Wah, ini problem. Inilah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak tahu masalah, dia tidak ngerti masalah, dia ikut nimbrung, bukan menyelesaikan masalah, semakin memperumit masalah. Ini tanda orang seperti ini bahwa ibadahnya bermasalah. Ibadah dia tidak membentuk jiwa dia yang tercerahkan. Yang ketiga, efek ibadah yang ketiga adalah yakin. Semakin ada keyakinan yang terbentuk dalam diri kita bahwa kita ini sudah berada di jalan yang benar. Bu Andi, berapa menit lagi saya harus bicara? Masih 15 menit, Ustaz. Masih 15 menit, masih oke. Saya percepat. Karena Iya. masih ada 2 slide. Masih ada 2 slide terakhir. Oke. Ya, Ustaz. Jadi, yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah sesuatu yang membentuk kesadaran kita bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar. Jangan bergeser dari situ. Nah, supaya keyakinan kita ini lengket, melekat di dalam jiwa kita, maka butuh kesabaran. Sabar kita menjaga seluruh urusan ibadah kita. Saya sudah berzikir, bersalawat 100 kali sehari. Oh, jaga itu, sabar. Yakin bahwa dengan zikir 100 kali sehari itu, dengan salawat 100 kali sehari itu, betul-betul telah membentuk kepribadian kita yang baik. Butuh kesabaran. Karena ada banyak ujian yang akan terjadi pada diri kita menjalani ibadah. Kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya kesabaran, ujian-ujian yang datang itu bisa melunturkan hasil-hasil ibadah yang telah kita dapatkan. Bisa hilang, bisa dikali 0 lagi. Bisa jadi 0 seluruh ibadah yang kita telah kerjakan. Nah, setelah semua itu, 4 hal ini bijaksana, tercerahkan, yakin, dan sabar. Apa hasilnya? Yaitu ridho. Ridho, kalau orang sampai kepada keridoan, maka isi hatinya tinggal 3. Isi hatinya, yang ada dalam jiwa kita itu, dalam hati kita, dalam kalbu kita, dalam nafas kita, tinggal 3 isinya. Nah, coba periksa, Bu. Periksalah hati kita masing-masing. Apakah isi hati kita sudah berisi syukur, zikir, dan cinta? Kalau tinggal ini isi hati kita, Bu, aman kita sudah. Kita sudah masuk kategori orang yang sudah berada di jalan yang benar sebagai orang yang bertakwa. Syukur, zikir, dan cinta. Itulah ridho. Apa itu ridho? Siapa orang yang punya jiwa yang ridho? Radiyatan mardiyah. Sudah berjumpa dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena isi hatinya tinggal 3. Sudah tidak ada lagi iri, dengki, riak, sombong, dan seterusnya. Yang ada tinggal 3. Syukur, zikir, dan cinta. Mahabbah. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi terkait dengan itu. Nah, orang yang hatinya zikir, syukur, zikir, dan cinta, maka hatinya terbentuk apa yang disebut dengan tawakal. Itu yang disebut dengan tawakal. Hilang nggak? Mana dia? Oh, kembali.
Nah, yang terakhir rupanya, ini sudah slide yang terakhir. Dari ridho tadi, ridho, yang isinya adalah syukur, zikir, dan cinta, hasilnya adalah tawakal. Orang menjadi tawakal, berserah pasrah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala usahamu yang sungguh-sungguh itu, bertawakallah kepada Allah. Nah, orang yang tawakal itu, orang yang tawakal tinggal 3. Apa tandanya kita tawakal, Bu? Tandanya kita tawakal ikhlas. Tandanya kita tawakal jiwa kita mutmainnah, tenang. Tandanya kita tawakal kita merasakan lutuf, kelembutan, kasih sayang Allah. Jadi, tandanya orang tawakal yang pertama ikhlas. Ikhlas karena kita ikhlas dalam seluruh urusan kita, maka jiwa kita itu tenang, tidak kerasa kerusuh lagi, tidak mudah curiga sama orang, tidak mudah merasa sentimen sama orang, tidak mudah merasa tersinggung sama orang. Udah jiwa kita menjadi tenang, saya sudah tidak pikirin lagi, saya tidak peduli, saya tidak ada urusan dengan semua itu, urusan saya tinggal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya merasakan ada kelembutan, lutuf dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, lutuf itu dari kata latif. Latif itu artinya lembut. Suasana hati kita ini susah khusyuk, susah merasakan sejuknya, nikmatnya ibadah, doa dan zikir karena hati kita tidak bersama dengan kelembutan Allah. Allah itu maha lembut yang dikenal dengan namanya Latif. Ya Latif, kita ini Bu perlu banyak zikir menyebutkan nama Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 100 kali sehari, 1000 kali sehari berzikirlah kepada Allah dengan nama Allah yang Latif, yang maha lembut. Latif itu, lutuf itu adalah kelembutan Allah. Nah, kalau Allah yang maha lembut ini menyentuh hati kita yang mutmain, yang tenang, maka jiwa kita juga akan merasakan kelembutan. Sehingga pada tingkat itulah kita merasakan nikmatnya ibadah yang kita lakukan. Kita akan selalu rindu untuk beribadah, kita akan senang hati untuk beribadah, kita tidak akan beban sedikit pun untuk beribadah, kita tidak akan merasa malas untuk beribadah. Kenapa? Karena kita sudah merasakan nikmatnya beribadah dengan kelembutan jiwa kita. Lembutnya jiwa kita ini mengantar kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kepala Sekolah, Ibu Andi Tendri, sudah cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan, kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih Ustaz. Saya buka dulu, unmute dulu semuanya. Bentar. Oke. Oke. Bagus sekali tadi semua yang kita dengarkan dari Ustaz Ahmad, dan kita tentunya mesti mengenal jiwa kita, di mana jiwa kita unmute. Ini masih? Ya silahkan, tapi di unmute semuanya supaya bisa kita siapkan untuk tanya jawab. Kita buka semuanya, ya.
pertanyaannya kita coba dari mulai 3 pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Dan tentu saya tidak akan simpulkan karena ada perbedaan nanti persepsi, tapi yang jelas jiwa kita itu sangat liar dan kita sudah diberitahu oleh Ustaz ada musuh-musuh dari jiwa kita, dan persiapan bagaimana untuk memperbaiki jiwa adalah, kata Ustaz tadi, adalah ibadah, di mana dengan ibadah itu tentu kita akan semakin arif, semakin pintar, semakin yakin, dan semakin sabar. Pada titik sabar ini, menurut Ustaz, kita akan capai pada tingkat keridoan, di mana tingkat ridho ada syukur, zikir, dan cinta, dan insya Allah akan menghasilkan hamba yang tawakal, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita siapkan 3 pertanyaan. Silakan. Ya, saya daftar Bu Andi. Ya, silakan langsung Ki, langsung Ustaz langsung dengar dan insya Allah langsung jawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz Ahmad Hidayat. Mohon maaf saya baru on kan ini video kameranya. Pertama menghemat. Yeah. Nanti baru saya buka. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad Hidayat masih mengingat saya. Saya Sustriani. Amin. Tahir. Saya ingat Bu. Iya, insya Allah. Iya. Ini apa namanya? Secara teoritis, ya kita sudah sebenarnya hampir semua yang belajar Islam itu tahu, tapi ini kendalanya di soal implementasi. Nah, ini bagaimana? Iya. Bagaimana cara kita ini untuk terus menjaga kesadaran dan kefahaman itu untuk selalu istiqomah. Ya, saya kira itu. Ustaz, terima kasih. Langsung aja Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Ya, memang salah satu problem kita ini adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu problem yang dihadapi oleh setiap manusia itu adalah istiqomah. Dan kenapa kita gagal istiqomah itu karena kita tadi seperti yang saya sebutkan, kita gagal mengidentifikasi lawan kita, musuh kita. Kita gagal, kita tidak mengenali musuh kita yang sebenarnya. Sebentar. Kak. Kita gagal mengenali musuh kita yang sebetulnya. Kan coba keluar dari presentasi supaya nampak semua jemaahnya. Ini anak saya yang operatornya, Bu. Mantap Ustaz. Ya. Jadi problem kita adalah problem istiqomah. Dan kenapa kita tidak bisa istiqomah? Kita tidak bisa istiqomah itu karena tadi saya sebutkan kita gagal mengidentifikasi musuh kita. Tantangan kita ini adalah kita tidak tahu apa yang menghantui kita, apa yang merusak jiwa kita, apa yang mengganggu kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita gagal itu, saya mau membacakan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bilang begini di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim itu surah 14 ayat 46. Ayat 46 surah 14 surah Ibrahim ayat 14. Ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum latazula minhul jibal. Allah bilang begini dalam surah
Ibrahim ayat 46 itu, Allah mengatakan, dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui tipu daya mereka. Dan Allah akan membalas tipu daya mereka, setiap tipu daya mereka. Walaupun mereka sendiri gagal untuk mengenali apa yang mereka tipukan. Sehingga sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung yang besar. Jadi ini menarik nih ayat, Bu. Menarik firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa ini kita selalu menganggap bahwa hanya orang lain yang bisa menipu kita. Kan, Bu? Kita ini sering merasa, oh saya tertipu sama orang itu. Tapi maaf, pernahkah kita merasa bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri? Kita ini sering menipu diri kita sendiri loh. Maaf. Kita sering merasa, kita hanya merasa selama ini bahwa kita ditipu oleh orang lain. Oh, jangan-jangan saya ditipu orang itu. Jangan-jangan saya dikhianati oleh orang itu. Tapi pernahkah kita merasa bahwa kita menipu diri kita sendiri? Kita khianat pada diri kita sendiri. Kapan kita menipu diri kita sendiri? Ketika kita maaf, seakan-akan merasa ikhlas, tapi tidak ikhlas. Ini. Seakan-akan kita merasa khusyuk, tapi tidak khusyuk. Seakan-akan merasa konsentrasi, tapi kita tidak konsentrasi. Nah, itu sebetulnya adalah tipuan-tipuan yang terjadi pada diri kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad makaru makraha. Wa qad makaru makrahum. Banyak orang merasa menipu. Dia sedang menipu. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Tipuan dari orang lain kepada kita, sering betul kita merasa itu. Tetapi pernahkah kita merasa bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri? Ini musuh utama kita dan itu ada dalam jiwa kita. Dan faktor itulah yang paling pertama mengganggu konsentrasi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengenali, kita tidak mengidentifikasi dengan baik siapa musuh kita yang sebetulnya. Nah, jadi Bu Andi tadi pertanyaannya, kenapa kita susah istiqomah? Problemnya adalah problem istiqomah. Maka tadi saya sebutkan, mari kita kenali siapa lawan kita, musuh kita. Karena musuh kita ini menipu kita setiap saat. Dan jangan menganggap musuh itu hanya sebatas orang lain, tapi diri kita sendiri yang paling pertama dan utama sebagai musuh kita. Itu yang harus kita kenali. Oke, makasih banyak. Silahkan. Terima kasih Ustaz dan Ibu Sutriani, jawab pertanyaannya bagus. Yang kedua dipersilahkan Ibu-ibu. Silahkan. Masih ada yang mau bertanya? Ini soalnya bagus sekali materi ini karena memang jiwa kita sangat liar. Jadi perlu setiap saat kayaknya ketemu Ustaz nih, Ustaz. Kita sudah mempersiapkan katanya waktu ya Ustaz ya. Boleh setiap minggu. Insya Allah bisa sekali seminggu, bisa sekali 2 minggu, bisa sekali sebulan. Iya. Sekali seminggu lah Ustaz. Sekali seminggu. Ya, sekali sepekan loh Ustaz, biar apa namanya ada upaya untuk membuat kita istiqomah nih ya. Siap insya Allah, siap insya Allah. Insya Allah. Kalau makan aja butuh 3 kali sehari, masa makanan terus cuman sekali seminggu Ustaz. Itu Ibu Wanti Ustaz, Ibu Andi Wanti. Terima kasih masukan. Iya, Bu Andi Wanti, ya. Nanti Ustaz dijadwalkan lebih insentif lagi. Dan ada pertanyaan Ibu Dharma di-sharing infokusnya. Ya, kalau misalnya ada yang ingin kita ada di YouTube Hasanah, itu sudah di-record tadi. Jadi bisa ibu-ibu bisa buka di YouTube Hasanah. Ada di sana, komplit. Insyaallah. Ada lagi yang mau tanya, silakan.
Masih ada waktu 1 menit. Ya, Bu. Silakan, silakan. 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 Tidak jadi. Ah, kau Aser. Hanya 1 laki-laki di sini, guru murid. Kabar, Bu Iya. Ida? Terakhir saya Pak Ilham. Ya, ada Pak Ilham juga, Ustadz. Oh iya, ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Baru gabung. Ustaz Ilham. Iya ya Bu. Ya, Cuma silakan. mau ngucapin permohonan maaf pada Abu Laidin Karol. wa faizin. Ya, maaf lahir batin Ustaz. Minal aidin, ya. Makasih Saling Bu. memaafkan dan mendoakan. Nah, saya ingin kalau ada yang halo, kedengaran ya? Udah bagus. Saya ingin menambah sedikit. Penjelasan. Yang tadi. Saya ingin menambah sedikit penjelasan saya. Masih di surah Ibrahim. Ya. Kalau masih membuka Al-Quran, masih di surah Ibrahim, ayat terakhir menarik nih. Ibu sekalian, kita bulan Ramadan kemarin, kita akan baca Quran semua. Dan Iya. saya percaya ibu-ibu khatam Al-Quran semua kemarin. Iya, Ibu-ibu Ya. Hasanah khatam semua, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semuanya khatam semua kemarin. Iya. Nah, saya percaya karena semuanya khatam kemarin, ada menarik di ayat terakhir surah Ibrahim itu. Ayat terakhir surah Ibrahim bagus kita baca. Itu ada Ustadz Ridwan nongol juga tuh Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan nggak boleh ikut pengajian ini. Ustadz Ridwan, Dari jangan tadi ikut-ikutan saya dong. ikut. Astagfirullah. Ustadz Ridwan, Gantil berkah dari Sayyid. mati meja. Di ayat terakhir surah Ibrahim, Iya, Ustaz. Yang menarik untuk kita renungkan. Kemarin kita baca Al-Quran semua. Bulan Ramadan, Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghatamkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bimbingan-bimbingan Ustadz Ridwan, Ustadz Samsunar di Makassar, ibu-ibu sudah ikuti. Nah, di ayat terakhir surah Ibrahim itu bagus sekali untuk kita renungkan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, Kasih tahu Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa namanya? Dio, kasih tahu dulu Bunda. Hadza balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyazakkara ulul albab. Kata Allah, ini Al-Qur'anku, kata Allah. Ini Al-Qur'an ini menjelaskan segala-galanya. Sempurna. Tidak ada cacat dalam seluruh penjelasan dari Al-Quran ini terkait dengan kebutuhan kita manusia. Nah, bulan Ramadan kemarin kita sudah insya Allah mendapatkan penjelasan yang begitu detail, yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, penjelasan-penjelasan Al-Quran untuk kita ini antara lain apa? Antara lain agar kita ini istiqomah, agar kita ini selalu berada di jalan yang betul-betul kita pastikan bahwa jalan itu adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan inilah yang harus kita pastikan bahwa kita memang betul-betul berada di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah Al-Qur'anku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi penjelasan yang begitu sempurna bagi manusia agar mereka mendapatkan setiap saat peringatan, pengajaran, bimbingan, tuntunan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang esa, yang menjadi simpul tujuan akhir dari seluruh perjalanan kita. Nah, seluruh perjalanan kita ini, kita berharap betul bahwa jiwa kita ini, kalbu kita ini, ruhani kita ini, keadaan kita ini betul-betul merasakan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus penjelasan yang kelembutan-kelembutan ini nanti Ustadz Ridwan yang akan sampaikan lebih detail.
Nah, urusan itu, urusan kelembutan jiwa, bagaimana Allah yang maha lembut menuntun kita, mengajari kita akan menuntun kita lebih jauh. Nah, tapi ibu sekalian terakhir, mau habis waktunya ya, Bro? Sudah hampir habis ya? Silakan kalau masih Suara mau. saya enggak kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Oh iya. Itu volume suara saya sekarang ini sama dengan berada di kelas di Walanae, tinggi terus. Iya. Nah, jadi ibu sekalian yang saya muliakan, saya kembali tadi kepada hadis Nabi yang kita baca di awal. Nabi mengatakan, wahai manusia, malulah kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah malu kepada Allah. Kata Nabi, tidak, kalian belum malu kepada Allah. Kalau begitu bagaimana caranya malu kepada Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, malulah kalian kepada Allah dalam 3 hal. Yang pertama, malulah kepada Allah dengan pikiran kalian. Pikiran-pikiran kita ini liar, pikiran-pikiran kita ini macam-macam. Udah itu musuh yang pertama kita. Hati-hati. Karena itu yang akan membuat hati kita mengeras karena pikiran-pikiran kita yang buruk. Pikiran-pikiran yang tidak baik, hati kita jadi keras. Hati kita sulit untuk dikendalikan, sulit untuk diurusin dengan baik. Yang kedua, malulah kalian dengan perut kalian dengan segala yang masuk ke dalamnya. Secara materi, kita bisa identifikasi mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram. Tapi non-materi, syahwat kita. Perut kita selalu dianalogikan dengan syahwat. Dan itu yang makna yang lebih dalam dari sekedar materi. Walaupun materi mempengaruhi jiwa kita. Nah, yang ketiga adalah malulah kalian kepada kuburan kalian yang sebentar lagi kalian akan datangi, masuk ke dalamnya, sementara modal kita belum cukup untuk berada di sana. Nah, ibu sekalian, mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, betul-betul bisa membimbing kita, mengkondisikan hati kita, jiwa kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa berada dalam suasana jiwa yang lembut karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, lutuf Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru bernama Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan itu pernah mengantar saya ya kemana-mana dan juga kepada guru-gurunya. Salah satu gurunya yang saya datangi di apa namanya di tempat beliau belajar dulu di sana di luar negeri di Iran, itu bilang begini, kalau bisa nih kita punya amalan namanya Ayatullah Muhammad Syekh Muhammad Marwi. Saya ketemu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu atau ya tahun 2018 ya. Kita bersama ketemu beliau, ya waktu itu Ustadz Ridwan tidak ada, tapi itu guru Ustadz Ridwan juga, jadi berarti saya juga berguru ke Ustadz Ridwan. Nah, dia bilang banyak-banyaklah berzikir, kalau bisa perbanyak salawat setiap hari. Salawat itu melembutkan hati kita, Bu. Banyak salawat, 100 kali, 200 kali, 300 kali, salawat pada Nabi dan keluarga Nabi. Banyak-banyak bersalawat. Sekarang ini banyak-banyak bersalawat, mengingat Nabi, keluarga Nabi setiap saat. Insya Allah, kemanapun kita, apapun yang kita urus, maka jagalah hati kita dengan baik, dengan banyak bersalawat. Mudah-mudahan dengan kelembutan kasih sayang Allah, melalui Nabi dan keluarga Nabi yang suci, juga membantu hati kita untuk merasakan kelembutan, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah lebih waktunya. Mohon maaf, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan insyaallah corona selesai. Amin. Dan bisa kita offline ketemu di Sungai Walanai, dan juga saya mau tabarruk ke rumahnya Ustadz Ridwan. Terima kasih banyak.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam buat Bu Fatma Ustaz. Ini ada di sini, Pak. Iya kangen sudah. Dia juga ikut. 4 tahunan kali belum ketemu lagi. Iya, dia ada di sini, cuman ya, dia salam mau. Ustaz. Ya. Makasih. Baik, Iya. terima kasih banyak Ustaz. Luar biasa materi hari ini. Semoga jiwa-jiwa kita semua, para ibu-ibu hasanah, bapak-bapak, terutama para guru-guru kita Itu ada, Bu. dan diberikan kesehatan. Assalamualaikum Bu Fatma. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Iya. Sudah sangat rindu, Bu. Iya, insya Allah nanti ketemu. Iya. Oke, baik. Saya akan tutup acara kita, tetapi setelah ditutup masih bisa bersiraturahmi. Silahkan kalau ada yang masih mau bercerita-cerita. Saya tutup dulu dengan doa yang biasa kita diajarkan oleh guru kita. Doa untuk jiwa kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ajilni minan nar birahmati wa ma taufiqi illa billah illa tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi mau materi Ustaz bisa dilihat di YouTube Hasanah. Nanti sebentar lagi kita masukkan. Mudah-mudahan bisa ibu-ibu lebih lengkap lagi kalau tidak sempat tadi mencatat. Insya Allah. Ada poin Ustaz, ada juga suara Ustaz. Ya. Ustaz jasakillah khair Ustaz. Sehat. Terima kasih banyak. Ustaz. Masya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Andi sudah memfasilitasi kita. Ya sayang. Dari Allah untuk Allah, saya cuman perantara saja Bu. Ini Allah sudah rencanakan, ya. Alhamdulillah. Dan hari Selasa itu giliran Ustaz Adhani. Nanti sudah ada Ustaz Adhani juga. Ya, insya Allah saya ini Pak Eko nanti sebarkan undangannya. Ustaz Adhani minta juga pagi hari. Iya. Saya pamit duluan ya Bu Andi. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jalan. Semua. Terima kasih Ustaz. Bu Sustri. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih satu-satu. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Bu Fatma. Saya juga pamit Bu Andi, pamit semua minal aidin wal faizin. Salam Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ten. Terima kasih Bung Mami. Ya, Thank you. terima kasih. Salam. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Bung Teten. Terima kasih Bung Tata. Saya mohon pamit juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ustaz khusus malam Jumat, semoga Allah beri kesehatan terus. Insyaallah. Amin amin. Insyaallah Bu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu semua sayang. Kita akhiri ya. Iya. Sama-sama. Ya.